Lo itu ngeplan katanya sekarang begini, itu tuh lo nafsu. Lo mikirin nggak posisi si Ipul atau di mana kalau bareng-bareng? Lo mau main maju aja sendiri makanya lo untuk menang. Tadi katanya lo minta bukti yang itu. Nah sekarang lo ngomong seenaknya, Jidan ngomong gini. Lo butuh gua nggak? Lu laki Lu nggak kalau kasihan kayak sama gitu? Street. Street punya impian yang bagus. Gue tuh pusing dari kemarin gitu doang. Gue BBM gue naik tuh gara-gara dia. Itu ngomong sama gua. Kalau di penjara, yang begini ya. Lu tuh yang bener jadi orang. Lu tuh dipentingin di tim tapi lu tuh gak pernah ngotak jadi orang. ini ya dari tim juga yang lain nih ya. Nih misalkan kapten, gue tahu kalau lagi pusing-pusing suka bingung. Ipul itu ada di mana sih? Lagi bingung turun mana? Kayak tadi aja gue lihat dia tuh bingung. Seharusnya lu pada tuh turunin ego lu, turun tempat bilangin kapten lu, turun tempat sepi. Gak usah ngomong gitu bang. Gak usah nurutin ego lu, pepet, kasih tahu. Sebuah strategi ataupun mengajarkan mengenai makro-mikro terhadap Red Bull Rebellion, dia berharap playernya ini bisa menjadi player yang kuat sekaligus smart. Iya, kuat dan sekaligus smart, itu gue setuju banget. Dan kita bakalan melihat updatean zona selanjutnya yang dimana hampir mendekati bibir zona. Tapi EVOS bakalan coba mampir dulu ke arah rumah RRQ di arah Mars Electric dan sudah ada terdengar kaleng. Dan di sini harus berhati-hati satu pemainnya. Dan ternyata Joker pun juga di area hanggar harus terkena down tapi masih bisa untuk di revive. Ada 4 Chrono yang bakal coba diaktifkan oleh tim EVOS Esports langsung berhadapan dengan RRQ, tapi bakalan coba ambil satu keputusan untuk lari dengan vehicle-nya menghindari tembakan panas yang dimiliki oleh RRQ Hades. Ini menurut gua keputusan yang sangat bijak dari EVOS. Kenapa? Karena untuk dari Mars Electric sendiri, RRQ sudah ada di sana dalam waktu yang lama. Jadi resource sudah dikumpulkan dan mereka juga sudah set up visionnya. Tapi kalau misalnya kita sini dari Omak juga sudah berhasil mendapatkan Dix, TP ini bakalan buntung banget. Bakalan buntung banget untuk The Prime karena cukup kesulitan untuk setidaknya mengamankan beberapa kompon yang sudah diisi oleh First Rider. Dan ini adalah 3-on-3 untuk dari First Rider dan juga The Prime. Tapi kita ingat di sini Kezel dan juga Dix, salah satu pemain atau dua pemain yang memang mempunyai salah satu aim yang tertinggi menurut gua karena bagus banget dari cara kontrol untuk tembakannya. Tapi Joker di sana sudah terpantau oleh Hiu dengan satu parafalnya mencoba untuk langsung mengarahkan tembakannya ke arah Ombak, tapi Ombak masih mempunyai satu kompon yang bisa dia lakukan untuk ngeprod. Tapi tim 2 dari belakang harus berhati-hati karena TP sendiri nggak sadar ataupun nggak ada yang melihat. Tapi ada satu pemain yang mungkin fokus untuk ngawasin ke area belakang atau ke arah Rimlam Village. Ya, kemungkinan yang akan mengawasi area belakang yang melihat posisi dari tim King Esports adalah Kezel yang berada di area kompon sebelah. Tapi kalau misalnya kita lihat sendiri untuk Dranix, posisinya cukup terjepit, sudah ada beberapa tembakan yang masuk ke Borges, setengah darah sudah hilang. Dan ada tim nomor 8 yaitu Island of Gods dan juga GGWP ID yang menjepit dia di sisi lain. Ada El Clasico antara EVOS dan juga RRQ di mana Batman harus tertumbangkan satu pemain dari RRQ langsung saja diselesaikan oleh tim EVOS Esports. Hashtag EVOS Roar di situ. Gila, ini keren banget. Kalau misalnya kita ngeliat tadi EVOS kan sempat masuk ke Mars Electric yang mana kita bisa bilang ini kandangnya RRQ untuk dipermudah match keempat ini. Tapi ketika EVOS sadar, kayaknya udah gak worth it kita ajak perang di sini karena dia pasti udah set up duluan dan kita nggak tahu posisi exactnya. Kita tarik mundur aja, kita bawa ke open field, ya udah perang aja di open. Dan benar langsung begitu perangnya di open field ini di wipe out oleh EVOS Esports. Dan salah satu kenapa EVOS bisa menang untuk fight-nya di open field karena EVOS mempunyai satu vehicle yang lebih dulu sampai ke checkpoint yang mereka inginkan. Dan RRQ harus berlari masuk ke zona selanjutnya dengan 30 detik tersisa yang dimana Mars Electric nggak dapat zona sama sekali. Makanya RRQ berjalan untuk rotasi kedua, tapi sayangnya EVOS di situ sudah lebih dulu mengetahui pattern ataupun jalan yang digunakan oleh RRQ untuk setidaknya masuk zona selanjutnya. Dan akhirnya EVOS berhasil mengamankan satu squad tanpa adanya kehilangan satu anggota pun. Ya, kalau misalnya kita lihat tadi untuk pertarungan antara EVOS dengan RRQ juga tidak terlalu mengeluarkan banyak keringat ya. Di satu sisi EVOS juga sudah siap. Betul. Dan juga dari RRQ juga karena mereka sudah keburu capek lari-lari, akhirnya dihantam oleh EVOS. Tapi ada EVOS ketemu lagi sama Dragon Phoenix di mana sudah ada Borga
juga Razor yang harus tersungkur, di mana masih ada seorang Mau dari kejauhan menggunakan satu AUG-nya langsung mengarah ke arah Mr. 05. Dranik sudah harus kehilangan 3 anggotanya. Maung pun udah nggak punya pilihan, bakal coba berlari ke arah Clock Tower, tapi hati-hati, Clock Tower sendiri ada kekuasaan dari Alan of God, tapi Sam 13 lagi dan lagi kapten dunia akhirat dengan baretanya menunjukkan bahwa dia salah satu sniper the best. Ini dia, EVOS Esports, sang macan putih sudah mulai mengaum dan menggigit leher setiap mangsa-mangsanya. Dan kita kalau misalnya ngomongin tentang Sam 13 sendiri ya, Baretta, Sam ditambah sniper itu udah nggak ada obat. Gak ada obat, no cure, pokoknya semuanya dibabat habis. Tapi ada pertempuran antara Kings Esports dan juga Rosugo Veda, di mana sudah ada setup push juga dari Kapten Strawhead dan juga Wynard mencoba untuk langsung fokus ke arah Adam. Adam mencoba memasak granat, dilempar satu, akhirnya belum bisa mengenai karena ada satu krono yang diaktifkan. Mora bakal langsung menjadi orang terdepan, gulung-gulung match terlebih dahulu. Masih ada satu blok dari Glow yang bakalan coba dimanfaatkan, coba berlari, tapi Kings berhasil untuk mendapatkan 4 poin kill eliminasi. Kings Almighty. Ini dia yang kita tunggu-tunggu dari Kings Esports sebenarnya. Tapi kalau misalnya kita lihat sendiri, Aura Deadly sudah berhasil mendapatkan Heyu. Dan di sisi lain sudah ada Red Bull Rebellion yang akan bertemu dengan DG Esports. Abax di sana bakal langsung jadi incar seorang Calvin, mencoba untuk langsung terus dengan MP5-nya. Ada Mr. Home mendapatkan 2 pemain sekaligus, tapi ada juga dari DG Esports yang langsung tusun di peringkat selanjutnya, di mana Red Bull Rebellion menguasai satu fight yang terjadi, di mana Red Bull Rebellion masih ada di bibir zona, tapi nggak sampai situ pertarungannya karena ada GGWP Esports yang membayang-bayangi atau menghantui rencana atau Red Bull untuk melakukan satu looting ke arah mayat dari DG Esports. Yes, dan di sisi lain juga selain ada GGWP ID yang menghantui dia, ada First Riders juga di sisi kanan. Posisi dari Red Bull Rebellion ini sedikit terjepit, apalagi zona juga sudah mulai berjalan. Mereka harus melakukan rotasi, tapi ternyata ini dia. Ada EVOSTROR bertemu dengan IOG. Burn. Sudah ada satu Beyond di sana, ada Head yang terkena down dari kejauhan, ada yang mengganggu dari GGWP. Lord pun terkena down di sana. Rulgood bakal coba menembaki dari arah EVOS Esports, di mana di dalam satu krononya nggak cukup efektif, mencoba untuk mengurung diri, tapi ada Kings juga yang ikut campur. Mau yang mana dilawan? EVOS sudah kelimpungan, masih ada 10 kill yang dikantongi. Sudah ada Sam 13 yang mencoba untuk menembaki seorang kapten dari Strawhead, di mana satu orang tertumbangkan. Mr. Ari mendapatkan seorang Rulgood dengan satu pelontarnya. GGWP bakal coba mendekat, ini akan jadi panas banget. 4 tim bakal langsung pecah war. Ada seorang Bion yang masih selamat, hand cannon bakal coba dilepaskan oleh Sam 13, belum mengenai seorang Evol. Masih ada satu keluar yang langsung diantisipasi. Aura Deadly dari arah kejauhan menggunakan AWM-nya berhasil mendapat seorang Wynard, tapi EVOS masih cukup kuat, masih set up landman untuk orang-orang yang ingin langsung nusuk ke jantung pertahanan dari EVOS ini. 2 orang dari Mr. Ari dengan 1 buah peluru pelontarnya langsung mengkedak down 2 orang EVOS, tapi masih bisa untuk di-revive. Masih ada banyak sekali geluan yang dipasang. Oke, Aura bahkan coba untuk melakukan satu tembakan dari kejauhan, tapi masih ada Mr. Ari yang terus nggak habis-habisnya ke arah EVOS. Ada First Rider juga yang satu AWM-nya langsung mengenai headshot. Itu apa Bang Ipul? Itu headshot dengan satu AWM-nya. Coba untuk terus di cover, tapi Joker berhasil mendapatkan atau mempulangkan seorang Pew Easy Abigail. Yes, dan di sini juga kalau misalnya kita lihat Aura yang tadinya hendak menjadi orang ketiga malah dibalikin posisinya. Sudah ada Mr. 05 dengan grozanya langsung mendapatkan seorang bar, langsung diterobos dan langsung membuahkan hasil. 2 pemain dari GGWP harus dipulangkan. 13 poin kill berhasil diamankan oleh EVOS Esports. EVOSTROR, gimana Web Meron sudah harus kesulitan karena sudah terpojok posisinya, tapi ada First Rider yang bertempur dengan Aura Esports, di mana Aura Fire, ada seorang Guns yang bakal langsung 1v1 dan Joker dengan kemampuan double vectornya berhasil menyelesaikan fight-nya, tapi ada lagi dari The Prime yang nyelonong langsung dimanfaatkan dengan baik oleh Joker. Yes, dan sementara itu Joker juga sedikit kesulitan karena dia tersisa sendirian dan GGWP Esports akan tereliminasi di posisi kelima. Sementara itu EVOS masih akan bertarung dengan Red Bull Rebellion. Ada Frus di sana yang mencoba untuk melakukan satu cover, tapi masih bisa diantisipasi oleh seorang Street, tapi masih ada Calvin dari kejauhan mencoba 1v1. Ada Sam 13 dengan satu utility-nya menggunakan satu snipernya, mencoba membackup, mencoba untuk melakukan revive. 4 orang sekaligus dari EVOS langsung diselamatkan
berlari ke arah belakang, mencoba